Untuk mencari atau apakah ada info yang lain, kemudian kami melakukan penelitian terhadap perangkat seluler, laptop. Nah, di situ ada tanggal 25 Juni 2025 pernah terkoneksi ke perangkat Samsung Ultra 22. Oke guys, handphone pribadi yang biasa digunakan oleh diplomat muda almarhum Arya Daru hingga saat ini keberadaannya masih menjadi misteri. Di mana polisi mengungkapkan bahwa handphone yang sudah diperiksa oleh tim Polda Metro Jaya adalah handphone Samsung Galaxy Note 9 yang ditemukan di kamar di hari kejadian. Yang menarik adalah adanya pemberitaan bahwa CCTV ya sudah dipublish. Almarhum ADP ini ternyata ada kegiatan di malam hari, yaitu di lantai 12. Kalau salah koreksi ya di rooftop. Kurang lebih sekitar 1 jam. Mundar mandir. Pertanyaannya ngapain? Gitu kan. Kalau dari segi saya ya, kalau memang ini benar, ya mungkin lagi lihat-lihat karena besok lusa gue mau pindah, gitu kan. Atau ada yang nyuruh. Ya kasarnya ada yang janjian ketemu gitu. Karena dibilangnya awal pakai tas ya karena pulang belanja kan. Anggap saja yang bersangkutan melakukannya secara mandiri tanpa ada campur tangan pihak lain, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Anggap saja seperti itu. Bukankah yang bersangkutan sempat makan malam? Bukankah yang bersangkutan pun sempat membuang sampah? Bukankah yang bersangkutan pun sempat mandi bahkan hingga berganti pakaian? Maka masa iya yang bersangkutan tidak sempat membuat pesan, kesan, dan surat wasiat terhadap keluarga yang bersangkutan yang akan ditinggalkan? Digunakan komunikasi instant messenger itu di bulan September 2022. Kemudian dinyalakan Januari 2024. Nah, untuk mencari atau apakah ada info yang lain, kemudian kami melakukan penelitian terhadap perangkat seluler, laptop. Nah, di situ ada tanggal 25 Juni 2025 pernah terkoneksi ke perangkat Samsung Ultra 22. Jadi handphone yang kami periksa itu adalah handphone yang terakhir kali digunakan komunikasi di tahun 2022. Demikian. Oke guys, handphone pribadi yang biasa digunakan oleh diplomat muda almarhum Arya Daru hingga saat ini keberadaannya masih menjadi misteri. Di mana polisi mengungkapkan bahwa handphone yang sudah diperiksa oleh tim Polda Metro Jaya adalah handphone Samsung Galaxy Note 9 yang ditemukan di kamar di hari kejadian. Dan ternyata handphone yang ditemukan itu bukanlah handphone yang sehari-hari dipakai oleh almarhum. Polisi menjelaskan bahwa handphone Samsung Galaxy Note 9 ini pertama kali dinyalakan pada Juni 2019. Nah, berdasarkan penelitian, handphone itu digunakan untuk berkomunikasi terakhir melalui instant messenger yakni pada September 2022. Sementara handphone yang sehari-hari, handphone pribadi yang digunakan oleh almarhum adalah Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, Galaxy S22 Ultra ini terdeteksi terakhir aktif lokasinya ada di Mall Grand Indonesia. Namun, untuk saat ini polisi mengungkapkan bahwa pihaknya mengaku kesulitan untuk mencari atau melacak handphone tersebut karena kondisinya mati. Pertanyaan gue adalah, dari mana polisi bisa yakin kalau sebenarnya nggak ada ancaman yang ditujukan atau diterima oleh almarhum? Karena pada pengungkapan kemarin, polisi itu meyakini bahwa tidak ada ancaman yang diterima oleh Arya. Tapi HP pribadinya aja belum ditemuin, yang padahal itu semua bisa terungkap dari handphone yang sehari-hari dipakai oleh almarhum. Memang penyebab kematian dari almarhum saat ini sudah diungkap oleh pihak kepolisian. Yang disimpulkan adalah almarhum mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. Namun untuk saat ini guys, polisi menegaskan bahwa kasusnya ini belum ditutup. Karena pencarian HP Arya Daru hingga saat ini masih terus dilakukan. Menurut kalian gimana? Yang menarik adalah adanya pemberitaan bahwa CCTV ya sudah dipublish. Almarhum ADP ini ternyata ada kegiatan di malam hari, yaitu di lantai 12. Kalau salah koreksi ya di rooftop. Kurang lebih sekitar 1 jam. Mundar mandir. Pertanyaannya ngapain? Gitu kan. Kalau dari segi saya ya, kalau memang ini benar, ya mungkin lagi lihat-lihat karena besok lusa gue mau pindah, gitu kan.
atau ada yang nyuruh. Oh, ya kasarnya ada yang janjian ketemu gitu. Karena dibilangnya awal pakai tas ya, karena pulang belanja kan, tas ransel, tiba-tiba pas keluar nggak ada. Oleh ramaikan di kolom komentar. Anggap saja yang bersangkutan melakukannya secara mandiri tanpa ada campur tangan pihak lain, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Anggap saja seperti itu. Bukankah yang bersangkutan sempat makan malam? Bukankah yang bersangkutan pun sempat membuang sampah? Bukankah yang bersangkutan pun sempat mandi bahkan hingga berganti pakaian? Maka masa iya yang bersangkutan tidak sempat membuat pesan, kesan, dan surat wasiat terhadap keluarga yang bersangkutan yang akan ditinggalkan? Sudah ngerti sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Bila hal receh, hal remeh-temeh saja dilakukan oleh yang bersangkutan, seperti makan malam, membuang sampah, hingga mandi dan berganti pakaian, rasanya tidak mungkin melupakan hal penting, yaitu membuat surat wasiat, kesan, dan pesan untuk keluarga yang bersangkutan. Dikarenakan pihak-pihak berwenang yang menangani kasus dan perkara ini menentukan ada atau tidaknya tindak pidana dalam sebuah peristiwa hanya berdasarkan dan berlandaskan riwayat dan cerita yang bersangkutan, entah dari rekan yang bersangkutan dan lain sebagainya, maka bila kita menganalogikan dan menggunakan sudut pandang yang sama, bukankah seharusnya yang bersangkutan membuat terlebih dahulu surat wasiat, pesan dan kesan untuk keluarga sebelum melakukan hal tersebut secara mandiri? Dengan riwayat dan cerita yang dijelaskan terkait yang bersangkutan, meskipun rentang waktunya sangatlah jauh, bahkan bisa dianggap korelasinya sangatlah jauh, bahkan yang bersangkutan pun sempat makan malam, membuang sampah, mandi hingga berganti pakaian, maka bila kita simpulkan, maka seharusnya yang bersangkutan bila menggunakan analogi yang sama, sudut pandang yang sama, seharusnya membuat surat wasiat, pesan dan kesan untuk keluarga sebelum melakukannya secara mandiri. Ya. Lagi-lagi, memang tidak selalu seseorang yang melakukan hal tersebut secara mandiri selalu membuat surat wasiat dan lain sebagainya. Namun, apabila dengan riwayat dan cerita yang dijelaskan oleh yang berwenang, dengan hal-hal receh dan remeh-temeh yang sudah dilakukan oleh yang bersangkutan, maka seharusnya yang bersangkutan membuat surat wasiat, pesan dan kesan untuk keluarga. Lalu mengapa hal tersebut tidak dilakukan? Mengapa hal tersebut tidak dilakukan? Dengan hal tersebut saja, kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa yang bersangkutan tidaklah mungkin melakukan hal tersebut secara mandiri. Pasti ada pihak-pihak yang lain yang melakukan hal tersebut. Buat yang paham-paham aja. Alright. Ulala. Ini tanggal 29 Juli tahun 2025 diadakan konferensi pers di Polda Metro Jaya dan ada 5 poin yang aku rangkum. Pertama, dinyatakan bahwa tidak ada tanda kekerasan terhadap ADP dan polisi tidak menemukan indikasi pembunuhan dalam kasus ini. Kedua, dinyatakan bahwa ADP ini mempunyai niatan untuk mengakhiri hidupnya dari tahun 2013 hingga tahun 2021 lewat sebuah email yang dikirimkan oleh ADP ini. Yang ketiga, ada 103 barang bukti yang salah satunya adalah lakban kuning ini. Keempat, polisi itu menemukan sidik jari dari ADP pada lakban kuning ini. Kelima, polisi itu memastikan tidak ada ancaman kepada ADP. Masih menimbulkan tanda tanya, apa motif dibalik kematian dari ADP ini.
Keluarga diplomat Arya Daru, kami berharap setiap fakta diperiksa dengan teliti dan terbuka. Polisi mengatakan diplomat muda Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Arya Daru Pangeran alias ADP 39 tahun yang meninggal dengan kepala terlilit. Meninggal dunia bukan karena keterlibatan orang lain. Kakak ipar almarhum Meta Bagus mengatakan kasus kemetongan Arya begitu berat bagi keluarga. Pihak keluarga pun juga berharap proses penyelidikan kasus kemetongan Arya dilakukan secara cermat, menyeluruh, dan profesional. Artinya kami berharap setiap fakta yang ada bisa benar-benar diperiksa dengan teliti dan terbuka, kata Mega Bagus pada wartawan Rabu 30 Juli 2025. Dia ingin polisi turut mempertimbangkan semua masukan, hal-hal yang dialami dan diketahui keluarga Arya dari proses penyelidikan yang masih dijalankan ini. Sebab almarhum bukan hanya seorang diplomat, tapi juga sebagai anak, kakak, adik, dan sahabat di keluarganya. Meta Bagus kemudian meminta masyarakat untuk ikut mengawal proses penyelidikan yang sedang dilakukan kepolisian dari kasus kemetongan Arya. Kami percaya pada waktunya nanti kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan serta ketenangan bagi Daru, juga bagi kami yang ditinggalkan ungkapnya. Sebelumnya, Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira mengatakan pihaknya telah menyimpulkan Arya meninggal karena bukan dibunuh. Saat dikonfirmasi Arya bundir atau tidak, Wira enggan menjawab dan hanya menyebut jika korban meninggoy bukan karena keterlibatan orang lain. Wira juga kemudian menyampaikan polisi belum menemukan adanya pidana dari kasus ini, namun kasus kemetongan ada tidak dihentikan penyelidikannya atau di SP3. Sementara kami tetap akan menerima masukan apabila ada informasi, kami tetap akan tampil. Sementara belum dihentikan penyelidikan kasus kemetongan Arya, jelas Wira saat konferensi pers di kantornya Selasa 29 Juli. Polisi sendiri telah memeriksa 24 saksi untuk mengusut kasus ini. Ke-24 saksi itu diantaranya keluarga Arya, penghuni dan penjaga kos hingga rekan kerja korban. Sebanyak 103 barang bukti turut disita penyidik dalam perkara ini. Barang bukti ikut diambil dari kantor Arya, indekosnya, dan juga keluarganya.